Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi, yang mana ini adalah materi ke-6 dengan pokok bahasan agregat. 6.1 Peranan agregat pada beton. Mengingat bahwa agregat menempati 70-75% dari total volume beton, maka kualitas agregat sangat berpengaruh terhadap kualitas beton. Dengan agregat yang baik, beton dapat dikerjakan atau workability. Nah, ini workability berkaitan dengan tingkat kemudahan pekerjaan. Kuat dan tahan lama atau durability dan ekonomis. Pengaruhnya dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini. Nah, tabel 6.1 pengaruh sifat agregat pada sifat beton. Nah, untuk sifat agregat bentuknya apakah dia itu tanpa sudut atau rounded atau angular. Nah, bentuknya, teksturnya apakah dia halus ataupun kasar. Gradasi adalah perbandingan daripada besar butirannya. Pengaruhnya pada beton cair. Nah, sifat betonnya kelecekan sama juga artinya dengan workability, berkaitan dengan kemudahan pekerjaan. Pengikatan, apakah ikatannya kuat apa tidak, dan juga untuk waktu pengerasannya. Nah, untuk yang kedua, untuk sifat fisik, sifat kimia dan mineral berpengaruh pada beton keras. Nah, dia setelah sudah keras, dia akan berpengaruh pada kekuatannya, kekerasannya, dan juga ketahanannya atau durability. Lanjut. Jenis-jenis agregat. Agregat dapat diklasifikasikan menurut kriteria di bawah ini. Yang A, ukuran dan produksi. Perbedaan antara agregat kasar dan agregat halus adalah ayakan 6,35 mm. Agregat halus adalah agregat yang lebih kecil dari ukuran 6,35 mm dan agregat kasar adalah agregat yang berukuran lebih dari 6,35 mm. Jadi perbedaannya itu di angka 6,35 mm. Kalau yang untuk agregat halus dia lebih kecil dan juga untuk agregat kasar dia lebih besar daripada 6,35 mm. Nah, yang bagian B adalah kepadatan. Tidak ada batasan yang jelas antara agregat biasa dengan agregat ringan atau agregat berat. Pengelompokan umum dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini. Nah, ini adalah tabel 6.2 untuk jenis agregat berdasarkan kepadatannya. Untuk jenis agregat ringan, kepadatannya 300 sampai 1.800 kg per meter kubik. Untuk yang sedang 2.400 sampai 3.000 kg per meter kubik. Untuk yang berat lebih besar daripada 4.000 kg per meter kubik. Meteorologi. Klasifikasi menurut British Standard 812 yang membaginya ke dalam kelompok artifisial, basal, flint, gabbro, granit, dan batu kapur. Nah, ini jenis-jenis daripada batuan. Nah, mineralogi. Menurut ASTM C294, klasifikasi komposisi mineral semen Portland adalah semen Portland mengandung feldspar, mineral silika, karbon, sulfat, besi sulfida, besi magnesia, oksida besi, dan mineral tanah liat. Dua jenis utama dari agregat alam yang digunakan untuk konstruksi adalah pasir dan kerikil. Nah, tentunya pasir ini adalah agregat halus dan kerikil adalah agregat kasar. Kerikil biasanya didefinisikan sebagai agregat yang berukuran lebih besar 6,35 mm. Sementara
Pasir didefinisikan sebagai partikel yang lebih kecil dari 6,35 mm, tetapi lebih besar dari 0,075 mm. Sedangkan partikel yang lebih kecil dari 0,075 mm disebut sebagai mineral pengisi atau filler. Nah, ini filler. Nanti kalian akan lebih sering menemukan kata filler ketika kalian masuk di mata kuliah aspal, yang mana filler itu sebagai bahan pengisi daripada campuran aspal. Bisa berupa agregat halus, bisa berupa semen, bisa bahkan dengan menggunakan sekam padi, dan lain sebagainya. Intinya, filler ini adalah bahan pengisi yang bisa mengisi daripada rongga-rongga yang ada di aspal. Lanjut. Pasir dan kerikil selanjutnya diklasifikasikan menurut sumbernya. Material yang diambil dari tambang terbuka atau open pit dan digunakan tanpa proses lebih lanjut disebut material dari tambang terbuka, pit run materials. Dan bila diambil dari sungai, nah ini dia nama lainnya steam bank, disebut material sungai, steam bank materials. Deposit batu koral memiliki komposisi yang bervariasi, tetapi biasanya mengandung pasir dan lempung. Nah, ini batu koral ini yang biasanya warna-warni, dia di sungai. Ada yang biasa warna abu-abu, biasa warna mendekati hitam, dan lain sebagainya. Permukaannya itu halus dan juga bulat, bentuknya bulat. Pasir pantai terdiri atas partikel yang agak seragam, sementara pasir sungai sering mengandung koral, lempung, dan lanau dalam jumlah yang lebih banyak. 6.3 Jenis agregat berdasarkan sumber. A. Agregat yang diproses. Agregat yang diproses adalah batuan yang telah dipecah dan disaring sebelum digunakan. Pemecahan agregat dilakukan karena 3 alasan. Yang pertama, untuk merubah tekstur permukaan partikel dari licin ke kasar. Nah, biasanya kalau batu dari sungai, dia itu bentuknya itu licin, bulat. Nah, dengan menggunakan stone crusher atau pemecah batu, bisa merubah daripada tekstur dari batu sungai itu, dari awalnya licin menjadi kasar karena hasil daripada pemecahan batu itu. Yang kedua, untuk merubah bentuk partikel dari bulat ke angular. Nah, tadi awalnya dia bulat. Nah, setelah dipecahkan dia menjadi bersudut. Bersudut itu angular. Nah, akan lebih kuat batu yang bersudut daripada batu yang bentuknya bulat. Dan yang ketiga, untuk mengurangi serta meningkatkan distribusi dan rentang ukuran partikel. Nah, ukuran partikel biasa juga di nama lainnya adalah gradasi. Nah, gradasi adalah perbandingan daripada ukuran partikel. Akan lebih bagus ketika ukuran daripada agregat kasar kita itu tidak seragam. Jadi bisa saling mengisi daripada celah-celah yang ada. Sementara ketika dimasuki agregat halus, dia bisa menjadi pengisi di situ untuk menutup daripada rongga atau pori yang ada dalam campuran beton ataupun dalam campuran aspal. Lanjut, bagian B, agregat buatan. Agregat ini didapatkan dari proses kimia atau fisika dari beberapa material sehingga menghasilkan suatu material baru yang sifatnya menyerupai agregat. Beberapa jenis dari agregat ini merupakan hasil sampingan dari proses industri dan dari proses material yang sengaja diproses agar dapat digunakan sebagai agregat atau sebagai mineral pengisi atau filler. Slag adalah contoh agregat yang didapat sebagai hasil sampingan produksi. Nah, di Kolaka ini ada tambang nikel, yang mana hasil sampingan daripada nikel itu adalah slag. Nah, telah banyak ada beberapa penelitian skripsi yang menggunakan
pasir slag sebagai campuran beton dan juga sebagai campuran mortar. Nah, nanti bisa kalian lihat skripsinya di bagian tempat penyimpanan skripsi. Ukuran butir. Ukuran agregat dalam suatu campuran beton terdistribusi dari yang berukuran besar sampai ke yang kecil. Semakin besar ukuran maksimum agregat yang dipakai, semakin banyak variasi ukurannya dalam campuran tersebut. Ada dua istilah yang biasanya digunakan berkenaan dengan ukuran butir agregat, yaitu yang pertama, ukuran maksimum, yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terkecil yang meloloskan 100% agregat. Yang kedua, ukuran nominal maksimum yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terbesar yang masih menahan maksimum dari 10% agregat. Istilah-istilah lainnya yang biasa digunakan sehubungan dengan ukuran agregat yaitu yang pertama, agregat kasar. Agregat yang tertahan saringan nomor 8. Agregat halus, agregat yang lolos saringan nomor 8. Nah, ini adalah tertahan di saringan nomor 8. Agregat halus yaitu yang lolos saringan nomor 8. Sementara mineral pengisi atau filler, fraksi dari agregat halus yang lolos saringan nomor 200, minimum 75% terhadap berat total agregat. Nah, fraksi ini adalah bisa dibilang bagian dari agregat halus. Mineral abu, fraksi dari agregat halus yang 100% lolos saringan nomor 200. Nah, kalau dari filler dia hanya 75% terhadap berat total agregat, sementara mineral abu dia itu 100% lolos daripada saringan nomor 200. Nah, yang mana saringan nomor 200 merupakan saringan yang paling kecil di antara saringan yang ada. Mineral pengisi dan mineral abu dapat terjadi secara alamiah atau dapat juga dihasilkan dari proses pemecahan batu atau dari proses pembuatan. Mineral ini penting artinya untuk mendapatkan campuran yang padat, berdaya tahan, dan kedap air karena mereka mengisi daripada pori-pori baik itu campuran aspal ataupun beton. Walaupun begitu, kelebihan atau kekurangan sedikit saja dari mineral ini akan menyebabkan campuran terlalu kering atau terlalu basah. Nah, untuk di beton sendiri dan juga di aspal, untuk sebelum menjalankan proyek harus diteliti dulu material digunakan yang akan digunakan sehingga sampai muncul hasil labnya yang biasa dinamakan JMD atau Job Mix Design. Nah, biasanya kontraktor setelah keluar JMD-nya mereka bikin JMF. JMF itu apa? Job Mix Formula yang mana mereka keluarkan sendiri, melakukan penelitian sendiri berdasarkan daripada hasil JMD yang telah keluar sebelumnya. Lanjut, gradasi. Nah, ini tadi saya bilang gradasi adalah perbandingan ukuran partikel. Seluruh spesifikasi campuran beton mensyaratkan bahwa partikel agregat halus berada dalam rentang ukuran tertentu dan untuk masing-masing ukuran partikel harus dalam proporsi tertentu. Distribusi dari variasi ukuran butir agregat ini disebut gradasi agregat. Gradasi agregat mempengaruhi besarnya rongga dalam campuran dan menentukan workabilitas. Workabilitas adalah kemudahan pekerjaan atau sifat mudah dikerjakan. Dan stabilitas campuran. Stabilitas berkaitan dengan daya kuat daripada campuran. Gradasi agregat ditentukan oleh analisa saringan, di mana contoh agregat halus melalui satu set saringan. Ukuran saringan menyatakan ukuran bukaan jaringan kawatnya, dan nomor saringan menyatakan banyaknya bukaan jaringan kawat per inci persegi dari saringan tersebut. Nah, kalau kalian melihat daripada video sebelumnya
yang memperlihatkan isi daripada lab tagging sipil. Di situ ada 2 shaker atau ada 2 jenis saringan, alat saringan, shift analysis. Nah, di situ ada yang manual dan ada juga yang elektrik. Nah, di situ saringannya ada banyak karena masing-masing untuk yang manual dan pakai listrik itu masing-masing ada saringannya. Nah, di situ maksimalnya itu 8 saringan untuk setiap shaker. Nah, nanti kalian juga akan melakukan lab beton di lab itu dengan menggunakan alat-alat yang telah saya perlihatkan di video sebelumnya. Gradasi agregat dinyatakan dalam persentase berat masing-masing contoh yang lolos pada saringan tertentu. Persentase ini ditentukan dengan menimbang agregat yang lolos atau tertahan pada masing-masing saringan. Nah, setiap di agregat kita itu di shaker, di alat penggetar. Nah, setiap yang tertahan di masing-masing saringan itu ditimbang. Ditimbang sehingga mendapatkan berapa persentase yang lolos untuk di setiap saringan. Lanjut. Gradasi agregat dapat dibedakan atas yang pertama gradasi seragam uniform graded atau gradasi terbuka open graded. Adalah gradasi agregat dengan ukuran yang hampir sama. Gradasi seragam disebut juga gradasi terbuka open graded karena hanya mengandung sedikit agregat halus sehingga terdapat banyak rongga atau ruang kosong antar agregat. Campuran beraspal yang dibuat dengan gradasi ini bersifat porus atau memiliki permeabilitas yang tinggi. Nah, porus ini kata lain daripada berongga. Nah, sementara ini memiliki permeabilitas yang tinggi. Permeabilitas berhubungan dengan kemampuan dari benda untuk meloloskan air. Nah, ketika suatu campuran beton atau aspal memiliki banyak porus, memiliki banyak rongga, sudah pasti airnya itu gampang tembus di situ. Stabilitas rendah dan memiliki berat isi yang kecil, nah, karena banyak rongganya. Stabilitas berarti dia kurang kuat dan juga berat isinya yang kecil karena banyak rongga di dalam campurannya. B. Gradasi sapat atau dense graded adalah gradasi agregat di mana terdapat butiran dari agregat kasar sampai halus, sehingga sering juga disebut gradasi menerus atau gradasi baik well graded. Nah, kalau ini gradasinya bagus karena saling mengisi daripada rongga-rongga kecil yang ada, baik ukurannya besar, sedang, dan juga untuk fillernya, pengisinya. 6.6 Kebersihan agregat. Dalam spesifikasi biasanya memasukkan syarat kebersihan agregat, yaitu dengan memberikan suatu batasan jenis dan jumlah material yang tidak diinginkan, seperti tanaman, partikel lunak, lumpur, dan lain sebagainya, yang berada dalam atau melekat pada agregat. Agregat yang kotor akan memberikan pengaruh yang jelek pada kinerja perkerasan, seperti berkurangnya ikatan antara aspal dengan agregat yang disebabkan karena banyaknya kandungan lempung pada agregat tersebut. Di lapangan, kebersihan agregat sering ditentukan secara visual. Kebersihan agregat dapat diuji di laboratorium dengan analisa saringan basah, yaitu dengan menimbang agregat sebelum dan sesudah dicuci, lalu membandingkannya, sehingga akan memberikan persentase agregat yang lebih halus dari 0,075 mm atau yang lolos daripada saringan nomor 200. Nah, untuk agregat halus atau pasir, maksimum kadar lumpur yang dikandungnya adalah 5% daripada beratnya. Sementara untuk agregat kasar dia maksimum 1% saja. Nah, nanti kalian juga akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung kadar lumpur di lab. Lanjut. 6.7 Kekerasan atau toughness.
Semua agregat yang digunakan harus kuat, mampu menahan abrasi dan degradasi. Nah, abrasi ini pengikisan, apa yang terkikis yaitu adalah agregat kasar. Dan juga degradasi adalah kemunduran daripada kekuatan daripada agregat kasar selama proses produksi dan operasionalnya di lapangan. Agregat yang akan digunakan harus lebih keras atau lebih tahan. Untuk itu, kekuatan agregat terhadap beban merupakan suatu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh agregat yang akan digunakan sebagai bahan beton atau juga bahan aspal. Uji kekuatan agregat di laboratorium biasanya dilakukan dengan uji abrasi dengan menggunakan alat Los Angeles Abrasion Test. Uji beban kejut, impact test, dan uji ketahanan terhadap pecah, crushing test. Dengan pengujian-pengujian ini, kekuatan relatif agregat dapat diketahui. Nah, di lab kita ada dua jenis alat, bukan dua jenis, ada dua buah alat Los Angeles. Yang mana yang pertamanya itu alat pengadaan tahun 2018, sementara yang terbaru itu pengadaan tahun 2019. Nah, itu di video sebelumnya juga ada masuk di situ, alat Los Angeles. Lanjut. 6.8 bentuk butir agregat. Agregat memiliki bentuk butir dari bulat, rounded, sampai bersudut, angular. Bentuk butir agregat ini dapat mempengaruhi workabilitas campuran beton selama pencampuran, yaitu dalam hal energi pemadatan yang dibutuhkan untuk memadatkan campuran dan kekuatan struktur beton selama umur pelayanannya. Nah, ketika dia agregat kasarnya itu rounded, tidak bersudut, maka akan mudah dalam proses perkerasannya. Jadi workabilitasnya itu tinggi, workabilitasnya tinggi. Jadi tingkat kemudahan pekerjaan itu tinggi. Jadi sangat gampang dalam pemadatannya. Jadi energi yang digunakan itu cuma sedikit. Tetapi kekuatannya kecil karena setengah mati saling berikatan karena itu tadi permukaannya itu rounded, bulat. Jadi dan juga agak licin. Nah, ketika yang agregat kasarnya bersudut atau angular, dia itu workabilitasnya itu rendah dalam artian untuk tingkat pengerjaannya itu agak susah, jadi membutuhkan energi untuk pemadatannya. Tetapi kekuatannya lebih kuat daripada agregat kasar yang berbentuk bulat atau rounded. Bentuk partikel agregat yang bersudut memberikan ikatan antara agregat atau agregat interlocking yang baik yang dapat menahan perpindahan atau displacement agregat yang mungkin terjadi. Agregat yang bersudut tajam, berbentuk kubikal, dan agregat yang memiliki lebih dari satu bidang pecah akan menghasilkan ikatan antar agregat yang paling baik, berbeda daripada yang bulat atau rounded. Dalam campuran beton, penggunaan agregat yang bersudut saja atau bulat saja tidak akan menghasilkan campuran beton yang baik. Kombinasi penggunaan kedua bentuk partikel agregat ini sangatlah dibutuhkan untuk menjamin kekuatan pada struktur beton dan workabilitas yang baik dari campuran tersebut. Nah, ini sama juga dengan gradasi, yang mana ketika dia gradasinya baik, dalam artian itu yang besar ada, yang sedang ada, yang kecil ada, jadi saling bisa menutupi daripada rongga-rongga yang ada. Dibandingkan kalau gradasinya itu seragam semua, jadi nanti banyak porus atau banyak rongga di dalam campuran beton ataupun aspal kita. 6.9 tekstur permukaan agregat. Selain memberikan sifat ketahanan terhadap gelincir, skid resisten, pada permukaan perkerasan, tekstur permukaan agregat baik makro maupun mikro, ini makro adalah yang bagian besar, sementara mikro adalah yang bagian kecil. Juga mempunyai faktor lainnya yang menentukan kekuatan, workabilitas, dan durabilitas campuran beton.
Agregat dengan tekstur permukaan yang sangat kasar memiliki koefisien gesek yang tinggi yang membuat agregat tersebut sulit untuk berpindah tempat. Oleh sebab itu, penggunaan agregat bertekstur halus dengan proporsi tertentu kadang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan workabilitasnya. Nah, tentunya ada plus minus daripada penggunaan agregat yang bertekstur kasar. Nah, dari segi pengikatannya dia sangat kuat, tetapi dia agak susah dalam workabilitasnya. Makanya sebaiknya dicampur daripada agregat kasar yang kasar sama yang halus, tetapi proporsinya harus telah dicari dulu berdasarkan penelitian di lab, sehingga kekuatan daripada beton ataupun aspal kita menjadi bagus. Agregat yang berasal dari sungai biasanya memiliki permukaan yang halus dan berbentuk bulat atau rounded. Oleh sebab itu, agar dapat menghasilkan campuran beton dengan sifat-sifat yang baik, agregat sungai ini harus dipecahkan terlebih dahulu. Pemecahan ini dimaksudkan untuk menghasilkan tekstur permukaan yang kasar pada bidang pecahnya dan mengubah bentuk butir agregat dari yang halus menjadi yang kasar, dari yang besar menjadi yang kecil. 6.10 Daya serap agregat. Keporusan agregat menentukan banyaknya zat cair yang dapat diserap agregat. Jika daya serap agregat sangat tinggi, agregat ini akan terus menyerap semen lebih baik pada saat maupun setelah proses pencampuran agregat dengan aspal maupun dengan semen. Nah, tadi porus ini sama dengan artinya rongga atau pori. Oleh karena itu, agar campuran yang dihasilkan tetap baik, agregat yang porus memerlukan aspal atau semen yang lebih banyak dibanding dengan yang kurang porus. Nah, mengapa yang lebih banyak yang berporus memerlukan lebih banyak aspal atau semen daripada yang kurang porus? Karena yang porus itu kan rongga. Jadi aspal dan juga semen mengisi daripada rongga-rongga itu. Jadi dia memerlukan aspal yang lebih banyak atau semen yang lebih banyak dibandingkan dengan agregat yang kurang porusnya. Nah, tetapi agregat dengan keporusan atau daya serap yang tinggi biasanya tidak digunakan. Tetapi untuk tujuan tertentu, pemakaian agregat ini masih dapat dibenarkan asalkan sifat lainnya dapat dipenuhi. Lagi-lagi kita tidak boleh jauh-jauh daripada lab, karena semua material yang digunakan untuk dapat menghasilkan hasil yang baik harus lewat lab dulu. Contoh-contoh material seperti batu apung yang memiliki keporusan tinggi digunakan karena ringan dan tahan terhadap abrasi. Meskipun demikian, perbedaan berat jenis harus dikoreksi, mengingat semua perhitungan didasarkan pada prosentase berat, bukan volume. Nah, itulah tadi materi tentang agregat. Ini untuk pertemuan ke-6. Nah, ini nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang beton. Jadi saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.